Shalom sahabatku yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi. Salam damai sejahtera bagi setiap kita. Sahabatku, renungan di pagi hari ini yaitu memiutangi Tuhan. Mari kita buka Alkitab. Di dalam kitab Bilangan 20 ayat 14 sampai yang ke-21. Kemudian Musa mengirim utusan dari Kades kepada Raja Edom dengan pesan, "Beginilah perkataan saudaramu Israel. Engkau tahu segala kesusahan yang telah menimpa kami, bahwa nenek moyang kami pergi ke Mesir dan kami lama diam di Mesir. Dan kami dan nenek moyang kami diperlakukan dengan jahat oleh orang Mesir, bahwa kami berteriak kepada Tuhan dan Ia mendengarkan suara kami, mengutus seorang malaikat dan menuntun kami keluar dari Mesir. Sekarang ini kami ada di Kades, sebuah kota di tepi perbatasanmu. Izinkanlah kiranya kami melalui negerimu. Kami tidak akan berjalan melalui ladang-ladang dan kebun-kebun anggurmu, dan kami tidak akan minum air sumurmu. Jalan besar saja akan kami jalani, dengan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri, sampai kami melalui batas daerahmu." Tetapi orang Edom berkata kepada mereka, "Tidak boleh kamu melalui daerah kami. Nanti kami keluar menjumpai kamu dengan pedang." Lalu berkatalah orang Israel kepadanya, "Kami akan berjalan melalui jalan raya, dan jika kami dan ternak kami minum airmu, maka kami akan membayar uangnya. Asal kami diizinkan lalu dengan berjalan kaki." Hanya itu saja. Tetapi jawab mereka, "Tidak boleh kamu lalu." Maka keluarlah orang Edom menghadapi mereka dengan banyak rakyatnya dan dengan tentara yang kuat. Ketika orang Edom tidak mau mengizinkan orang Israel lalu dari daerahnya, maka orang Israel menyimpang, meninggalkannya. Sahabatku, Edom adalah bangsa keturunan Esau, dan Esau adalah kakak kembar dari Yakub yang disebut Israel. Jadi sesungguhnya bangsa Edom dan bangsa Israel adalah saudara kembar yang lahir dari darah Ishak anak Abraham. Bangsa Israel sudah mengalami tekanan selama 430 tahun sebagai budak di Mesir. Kemudian bangsa Israel di dalam perjalanannya dituntun Tuhan berjalan melewati padang gurun menuju ke tanah perjanjian. Dalam perjalanannya, bangsa itu meminta izin untuk sekedar berjalan melewati jalan-jalan raya wilayah Edom. Permohonan bangsa Israel itu sebenarnya sederhana saja. "Izinkan kami lewat. Kami tidak akan ambil makanan atau air dari sungai atau sumur di situ. Jika sampai ada yang ambil, kami akan bayar." Sahabatku, permohonan yang sangat sederhana seperti itu justru ditolak dan dijawab dengan pedang. Di dalam kitab Bilangan 20 ayat 20 sampai yang ke-21 menegaskan demikian. Tetapi jawab mereka, "Tidak boleh kamu lalu." Maka keluarlah orang Edom menghadapi mereka dengan banyak rakyatnya dan dengan tentara yang kuat. Ketika orang Edom tidak mau mengizinkan orang Israel lalu dari daerahnya, maka orang Israel menyimpang, meninggalkannya. Sahabatku, Edom atau keturunan Esau sebagai bangsa yang sudah tidak lagi ada hak atas tanah di Seir, wilayah Edom, yang diinjak saja tidak diizinkan, sekarang justru sama sekali tidak lagi dimiliki oleh Edom. Wilayah Edom sekarang sebagian menjadi wilayah bagian selatan dari Israel, dan sebagiannya lagi menjadi wilayah Yordania. Edom sudah tidak ada lagi sebagai bangsa. Sahabatku, pelajaran penting bagi kita pagi ini.
Menghemat itu berbeda dengan kikir. Menghemat itu tidak menghambur-hamburkan harta yang Tuhan percayakan kepada kita. Sedangkan kikir itu tidak peduli. Sekalipun orang lain mati kelaparan, padahal kita dalam posisi dapat menolongnya. Kikir itu menggenggam terlalu kuat. Apa ruginya bangsa Edom jika saudaranya yang sedang mengalami kesusahan itu diizinkan lewat di wilayah tanah mereka? Bukankah pantas dan sangat wajar apabila saudara yang sedang susah itu bahkan diberi makan dan minum tanpa disusahkan untuk bayar apa-apa? Bukankah seharusnya demikian sebagai saudara? Edom memilih untuk tidak menganggap Israel sebagai saudara. Siapa yang menyangka saat itu di seluruh wilayah Timur Tengah bahwa Israel pengembara yang baru saja diperbudak selama 430 tahun. Yang saat ini di tahun 2020 sekarang, Israel telah menjadi negara kuat yang bahkan seluruh negara Timur Tengah tidak mampu menghentikannya. Sahabatku, mari kita ingat sejarah. Di dalam perang 6 hari di tahun 1967, di mana 6 negara Arab dikalahkan Israel tanpa bantuan Amerika hanya dalam waktu 6 hari. Mulai hari ini, jangan anggap remeh saudaramu. Berlakulah jujur dan berbaik hati kepada mereka yang susah dan membutuhkan. Ingat, di dalam kitab Amsal 19 ayat 17 berkata, "Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu." Haleluya, sahabat, mari kita sama-sama berdoa. Bapa Surgawi, ajari aku untuk selalu melembutkan hati, sehingga bisa menaruh belas kasihan kepada saudara-saudariku yang lain. Amin. Jesus love you and so do I.